Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfatika Putri Orsitia, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang strategi bisnis pada masa COVID-19. Berbicara tentang pandemi COVID-19. COVID-19 melanda Indonesia pada awal bulan Maret. Pandemi ini menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. COVID-19 menyebabkan yang pertama yaitu menurunnya ekonomi. Penurunan ekonomi disebabkan karena banyaknya pengeluaran keuangan negara yang digunakan untuk perawatan para pasien-pasien dan bantuan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu pembatasan aktivitas. Pembatasan aktivitas mengubah gaya kehidupan masyarakat tentunya. Yang semula segala aktivitasnya berada di luar rumah, sekarang harus berada di dalam rumah. Hal ini diterapkan oleh sekolah-sekolah dan kantor-kantor, di mana harus melakukan kegiatan pembelajaran dan bekerja secara online atau berada di dalam rumah. Yang ketiga yaitu pengurangan pekerja. Berkurangnya pemasaran, maka berkurang pula pendapatan. Untuk itu tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan sehingga para pekerja tersebut menjadi pengangguran. Mencari kerja pada masa pandemi seperti ini tidaklah mudah. Tetapi dari banyaknya ancaman karena COVID-19 ini, terdapat peluang yang dapat dilakukan untuk menambah penghasilan. Bisnis online menjadi peluang bagi mereka yang akan menambah penghasilan atau malah menjadi penghasil utama selama pandemi ini. Bisnis sendiri adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa oleh perorangan atau organisasi kepada pembeli, konsumen, atau masyarakat. Kemudian untuk bisnis online sendiri adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau berkaitan dengan internet atau bisa disebut dengan dalam jaringan. Nah, bisnis online ini ditandai dengan jual beli dan transaksi yang dilakukan secara online. Biasanya para bisnis online lebih memanfaatkan media sosial. Media sosial sendiri yaitu sebuah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi informasi. Nah, tujuan dari seseorang yang menggunakan media sosial ini yaitu berinteraksi dan mencari teman baru yang dilakukan secara online. Media sosial sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah jarang masyarakat membaca informasi dari koran dan majalah. Semua ini teralih oleh adanya media sosial. Selanjutnya yaitu hubungan media sosial dengan bisnis. Jadi media sosial ini berperan sebagai upaya pemasaran bisnis online. Nah, manfaat dari fungsi dari media sosial di sini yaitu untuk menyebar informasi terkait bisnis online tersebut. Bisa berisikan alamat di mana bisnisnya itu terjadi, atau bisa bisnis itu sebenarnya mengolah apa, membuat apa, memproduksi apa. Nah, dan kedua, media sosial ini berfungsi untuk memperkenalkan produk. Nah, di sini media sosial memperkenalkan produk dengan mengunggah foto, video, dan suara terkait produk bisnis tersebut. Kemudian untuk penggunaan media sosial. Di sini terdapat grafik di mana terdapat 10 media sosial yang sering digunakan pada tahun 2020. Nah, grafik ini didapat dari dkatadata.co.id. Nah, di sini apa saja?
aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu aplikasi YouTube, yang kedua itu WhatsApp, ketiga Facebook, keempat Instagram, kelima Twitter, keenam Line, ketujuh Facebook Messenger, 8 LinkedIn, 9 Pinterest, dan yang terakhir WeChat. Mengapa YouTube di sini menduduki tingkat tertinggi atau yang sering dikunjungi oleh pengguna media sosial? Kembali lagi ke dampak dari COVID-19, bahwasanya ada pembatasan aktivitas sehingga orang-orang atau masyarakat lebih menghabiskan waktunya di rumah, dan di sini biasanya orang-orang akan mencari hiburan atau belajar melalui YouTube tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang mencari keuangan, mencari tambahan keuangan melalui YouTube. Selanjutnya yaitu strategi bisnis online. Yang pertama, memulai bisnis online tersebut. Yang kedua, menggunakan media sosial atau secara online. Yang kedua, inovasi produk. Inovasi produk ini pelaku usaha melakukan pembaharuan atau memperbaiki mutu dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu diskon produk khusus. Maksudnya di sini dalam pemasarannya pelaku usaha dapat memasang harga diskon di produk-produk tertentu, karena hal ini dapat menarik minat pembeli. Apalagi pada masa pandemi ini, masyarakat tentu mencari produk dengan kualitas baik namun harganya agak murah. Kemudian selanjutnya yaitu pembaharuan kemasan produk. Konsumen atau pembeli pasti akan merasa bosan dengan kemasannya. Kemasan juga merupakan salah satu daya tarik, maka untuk itu pelaku usaha harus melakukan perubahan kemasan pada produk tersebut. Jika sudah melakukan usaha tersebut, maka sudah dapat dikatakan pelaku usaha melakukan strategi bisnis. Akan tetapi jika pelaku usaha belum maksimal atau belum optimal dalam pemasarannya, maka pelaku usaha harus menganalisa mana yang menjadi penghambat atau menjadi kekurangan dari kurang berkembangnya produk tersebut. Bisnis online pasti tidak lepas dengan pemasaran melalui media sosial. Nah, di sini terdapat kelebihan pemasaran melalui media sosial. Yang pertama yaitu jangkauan luas. Maksudnya di sini media sosial bisa dijangkau di mana saja, siapa saja, bahkan bisa dijangkau dari luar negeri. Makanya di sini dijadikan sebagai strategi karena peluang penyebaran produk tersebut sangat luas. Kelebihan yang kedua yaitu mudah. Penggunaan media sosial ini terbilang mudah karena mudah dioperasikan oleh siapa saja. Di dalam media sosial juga sudah terdapat cara-cara bagaimana menggunakan. Nah, kalau pemasaran sendiri pasti ada tata cara bagaimana cara memesan produk tersebut. Nah, terus kelebihan ketiga yaitu cepat. Informasi terkait pemasaran produk melalui media sosial ini cepat diterima oleh para pengguna media sosial. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh usaha yang menerapkan strategi pemasarannya menggunakan media sosial, yaitu namanya warung ngemil.
Warung Ngemil ini berada di Jalan Sadang nomor 62 Margahayu Tengah, Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Pada warung ngemil ini melakukan strategi bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu diskon atau promo. Di warung ngemil ini memasang harga promo yang dilakukan di aplikasi Shopee. Seperti contohnya itu ketika 10 10 11 11 gitu. Nah, di warung ngemil ini memasang promo diskon 10% untuk semua varian produk di warung ngemil. Yang kedua yaitu pengemasan produk. Kemasan produk-produk warung ngemil ini sederhana dan menggunakan label. Label ini dapat menarik para pembeli karena di sini selain menarik juga mengandung informasi-informasi terkait produk tersebut. Yang ketiga yaitu pemasaran produk secara online. Warung ngemil ini memasarkan produknya melalui aplikasi Shopee dan Instagram. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya warung ngemil melakukan pemasaran produknya melalui aplikasi Shopee dan Instagram. Berdasarkan data penelitian dari sumber terkait, yaitu dari aplikasi Shopee dan Instagramnya warung ngemil, bahwasannya warung ngemil ini diikuti oleh 3.900 pengikut di aplikasi Shopee, dan pada aplikasi Instagram terdapat 2.726 pengikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan pemasaran online ini, warung ngemil atau produk-produk warung ngemil dapat dikenal banyak masyarakat dengan melalui Shopee dan Instagram. Selain itu kan pada Instagram sangat-sangat digemari oleh para remaja. Untuk itu warung ngemil mengambil langkah ini karena produk-produknya juga cocok untuk ngemil para remaja. Selain itu, warung ngemil ini juga mengirimkan produknya ke seluruh Indonesia. Dari strategi-strategi bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis online itu merupakan sebuah peluang besar pada saat pandemi COVID-19 ini. Melakukan pemasaran produk melalui media sosial adalah salah satu strategi bisnis online. Kemudian strategi lain yang dapat diterapkan yaitu memberikan harga diskon atau promo dan melakukan inovasi produk. Media sosial tersebut atau media sosial yang digunakan itu memiliki banyak kelebihan, diantaranya memiliki jangkauan yang luas, mudah dioperasikan, dan cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya jelaskan tadi dapat dipahami oleh semua dan semoga bermanfaat. Jika banyak salahnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.